Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada murid-murid semua, kali ini saya sebagai guru pendidikan akan memberikan materi mengenai makna dari setiap sila-sila Pancasila. Nanti akan saya kirimkan sebuah PowerPoint-nya, akan saya tampilkan di aplikasi Zoom ini. Nanti teman-teman silakan menyimak saja apa yang akan saya bahas. Dan nanti di akhir materi akan ada tugas yang kemarin saya berikan untuk dijawab di diskusi Zoom ini. Ya. Siap, siap. Nah, di semua udah pada kelihatan semua belum ya? PPT yang saya buat ini. Ya, cukup, cukup. Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Baik, akan kita mulai ya. Materinya mengenai memaknai dari setiap sila-sila Pancasila. Untuk selanjutnya, banyak warga Indonesia, terkhususnya yang mengetahui akan 5 bunyi Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak dari kalangan masyarakat Indonesia sudah mengetahui itu Pancasila. Tetapi untuk mengetahui makna-makna yang ada di setiap sila Pancasila itu jarang, karena jarang diungkap, atau mungkin saja kita kurang berkenan untuk mencari maknanya dari setiap sila Pancasila. Maka pada hari ini saya akan membahas materi makna Pancasila tersebut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa adalah satu, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bahwasanya kita sebagai orang yang beragama Islam meyakini bahwa ada satu Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita semua. Yang ada di ajaran Islam. Yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan di dalam ajaran itu ya, kita diperintahkan untuk bertakwa. Pada poin nomor 2 itu kan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Tuhan kita sendiri. Nah, dalam konteks ajaran agama Islam, ya di situ ada pelajaran-pelajaran yang baik untuk umat manusia. Di mana sebab Tuhan Allah kita ini memberikan ajaran agama Islam, itu ada di poin ketiga juga, yaitu kebebasan dalam memeluk agama berdasarkan keyakinan. Jadi pada poin nomor 3 ini agama Islam memberikan kebebasan, tidak harus beragama Islam gitu kepada semua orang. Jadi agama kita ini sangat memberikan kebebasan kepada manusia untuk memeluk agama apa yang ingin mereka peluk. Itu pada poin nomor 3. Dan untuk poin nomor 4 adalah toleransi antara umat beragama. Ya, toleransi di sini adalah kita tidak boleh mengkritik atau melakukan sesuatu yang tidak baik gitu terhadap agama lain. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita harus saling toleransi. Tidak pandang dia kaya ataupun miskin. Itu maksud dari poin yang keempat. Dan yang poin kelima adalah kebebasan dalam menjalankan ibadah menurut kepercayaan. Jadi di poin kelima ini, setiap umat yang memiliki agama diberikan kebebasan seluas-luasnya
untuk menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Jadi kita sebagai umat yang memiliki agama, contohnya kita seperti agama Islam ini, kita memberikan kebebasan kepada agama yang non-Islam, memberikan kebebasan menjalankan ibadahnya masing-masing di mana mereka beribadah tersebut. Nah, dari makna sila pertama ini bahwasanya kita hidup di dunia ini berkeyakinan bahwasanya ada Tuhan, dan Tuhan memerintahkan kita sebagai hambanya, sebagai ciptaannya, manusianya, untuk memakmurkan bumi. Sebagai contohnya, kita berbuat baik kepada seluruh manusia, baik yang seagama maupun tidak. Jadi tujuan dari kita beragama atau Tuhan menciptakan manusia agar kita ini pertama bertakwa kepada Tuhannya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita berhubungan juga kepada semua manusia dengan berhubungan yang baik, sehingga kita sebagai manusia yang menempati bumi ini dapat memakmurkan bumi yang sudah disediakan Tuhan. Selanjutnya adalah makna sila yang kedua. Ya. Makna sila yang kedua, yang pertama adalah saling mencintai sesama manusia. Ya. Ini makna sila kedua, ini masih ada hubungannya dengan makna sila pertama. Ya. Saling mencintai sama manusia. Di sini kita diperintahkan untuk tidak pandang bulu atau tidak kenal akan yang kaya ataupun yang miskin. Jadi semua manusia di bumi ini wajib kita cintai, atau dalam bahasa halusnya itu kita sayangi. Dan pada poin nomor 2 yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, maksud dari menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di sini adalah kita sebagai manusia harus menghargai nilai kemanusiaan yang ada pada setiap manusia. Jadi jangan kita samakan manusia seperti halnya binatang, tapi kita junjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga perilaku kita menunjukkan kita itu benar-benar sebagai manusia. Memang banyak dari kehidupan kita manusia itu tidak sepenuhnya menjalankan sesuai dengan ada apa yang ada dirinya gitu. Terkadang manusia ini melakukan kepada manusia lain itu tidak sewajarnya. Maka makna di sila kedua ini yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, yang selanjutnya adalah poin nomor 3. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau kegiatan sosial. Agar lebih ringkasnya, contohnya yaitu seperti kita gotong royong di lingkungan masyarakat ataupun di dalam keluarga. Kita senang, kita bangun dalam diri kita ini gemar melakukan suatu kegiatan yang baik kegiatan untuk manusia maupun untuk manusia banyak atau kegiatan sosial. Dan yang keempat adalah poin keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, maksud dari di sini adalah kita sebagai manusia tidak melakukan manusia lain itu dengan kewenangan kita sendiri yang mengganggu kepribadian manusia lain. Jadi di sini kita jangan semena-mena terhadap orang lain. Dan yang kelima, poin kelima adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, dari poin 1 sampai ke 5 ini masih ada kaitannya dengan poin makna sila pertama. Jikalau di makna sila pertama kita membahas mengenai ketuhanan ataupun ajaran yang ada di agama, dan yang kedua adalah pengamalan kita terhadap manusia dari satu ke manusia yang lainnya. Jadi itu makna sila yang kedua. Yang selanjutnya adalah makna sila ketiga.
Pada makna sila ketiga, saya ambil hanya 4 poin. Karena banyak di Google itu. Nah, pada poin pertama yaitu persatuan bangsa adalah prioritas utama. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus memprioritaskan persatuan bangsa. Jangan mau bangsa kita ini terpecah belah oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini. Nah, pada poin kedua adalah pengorbanan diri untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah dibentuk oleh Bapak bangsa kita atau pahlawan-pahlawan atas pengorbanannya, perjuangannya, kita pun harus berkorban juga. Jangan sampai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini terpecah belah oleh oknum-oknum yang tidak menghendaki itu. Gitu. Jadi kita timbulkan jiwa pengorbanan itu. Nah, pada poin ketiga, pemeliharaan terhadap ketertiban umum. Nah, maksud dari poin ketiga di sini adalah kita sebagai warga Indonesia ini mampu memelihara aturan-aturan yang sudah diberikan oleh negara tersebut, yang sudah dibuat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Kita harus pelihara itu agar ketertiban umum itu dapat terjaga dengan baik. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ya. Sebagai manusia, wajib hukumnya kita sebagai warga Indonesia menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada bangsa kita sendiri, agar bangsa kita sendiri memiliki jati diri dari warganya yang memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya adalah makna sila keempat. Ya. Makna sila keempat yang pertama adalah kerakyatan adalah kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Berarti Indonesia memegang demokrasi. Nah, maksudnya adalah kekuasaan tertinggi di negara Republik Indonesia itu bukan di tangan presiden, tapi kekuasaan yang paling tertinggi adalah di tangan rakyat. Maka rakyat berhak melakukan demo atau melakukan sesuatu yang menurut warganya ini tidak selaras dengan pemikirannya. Seperti contoh adalah kebijakan presiden. Misalnya kebijakan tersebut tidak selaras dengan pemikiran rakyat. Maka di situ rakyat wajib untuk melakukan demo. Itu tidak boleh melakukan demo itu secara tidak baik. Maka demo harus syarat demo. Apabila demo ini ingin dapat terselenggarakan, maka demo itu harus memiliki syarat dan aturannya tersendiri. Tidak berarti demo-demo aja gitu. Nah, yang poin kedua, hikmat kebijaksanaan. Nah, maksud dari hikmat kebijaksanaan ini adalah penggunaan pikiran atau akal yang sehat dan selalu mempertimbangkan persatuan. Nah, maksud dari hikmat kebijaksanaan adalah apabila kita sebagai manusia, khususnya manusia negara Republik Indonesia, memiliki kebijaksanaan dalam mempertimbangkan permusyawaratan gitu, atau punya kebijaksanaan dalam segala hal. Jangan kita sebagai contohnya, kita sebagai orang Betawi atau orang Jawa gitu, kita melebihkan apa-apa yang kita miliki terhadap budaya lain. Kita melebihkan budaya-budaya kita. Tapi di situ tidak dibolehkan dari makna sila keempat ini. Karena setiap individu masyarakat Indonesia harus memiliki kebijaksanaan dalam dirinya agar meminimalisir terjadinya konflik antara warga negara Indonesia dengan warga yang lainnya begitu. Nah, yang ketiga, permusyawaratan. Maksud dari permusyawaratan ini adalah dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu hal yang didasarkan kehendak rakyat. Nah, maka di sini maksud dari poin ketiga ini adalah
setiap mengambil keputusan baik itu pemerintah maupun warga, negaranya atau rakyatnya, itu harus melakukan musyawarah dulu. Tidak satu orang pendapatnya langsung kita amalkan, tidak, tapi kita melalui jalur musyawarah. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi setiap ada sesuatu masalah, kalau kita mengamalkan makna sila keempat ini, kita harus bermusyawarah agar kita dapat mencapai solusi bersama-sama sehingga masalah-masalah yang ada di negara ataupun di lingkungan masyarakat dapat teratasi. Nah, kemudian poin nomor 4 yaitu perwakilan. Nah, perwakilan adalah tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil suatu keputusan kehidupan bernegara. Sebagai contohnya adalah kita sebagai rakyat turut serta dalam partisipasi pemilihan umum atau pengumutan suara. Contohnya kita memilih wakil wali kota atau calon wali kota gitu. Di situ kita sebagai warga negara berkewajiban untuk mengikuti partisipasi untuk memilih calon yang akan menjadi wali kota atau wakil wali kota di situ. Jadi di sini makna dari sila keempat di sini ini adalah pengamalan kita sebagai warga Indonesia yang baik. Dari poin 1 sampai poin keempat di sini kita harus sebisa mungkin mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di negara Indonesia ini. Sehingga apabila kita mengamalkan makna sila keempat ini, akan terjadi kesejahteraan, kemakmuran di lingkungan tempat kita tinggal masing-masing. Nah, kemudian adalah makna sila yang terakhir atau kelima ini. Nah, makna sila kelima. Makna yang terkandung dalam sebuah kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maksudnya adalah adil kepada diri sendiri maupun adil kepada hak-hak terhadap orang lain, bahkan kepada masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia. Akan tetapi negara harus bertindak dengan keadilan supaya masyarakat Indonesia bisa menikmati kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Maka kemakmuran hanya dalam masalah waktu dan kesejahteraan insya Allah akan terwujud. Nah, maksud dari sila kelima di sini adalah setiap pemerintahan ataupun setiap warga negara harus memiliki rasa adil dalam memutuskan semua perkara agar tidak saling berat sebelah gitu. Jadi seperti contohnya adalah pada suatu kasus yang terjadi di Indonesia di mana hakim harus memberikan keputusan. Maka hakim itu harus memberikan keputusan yang adil, tidak berat sebelah. Dan hakim tersebut tidak pandang bulu, baik dia orang kaya kah ataupun dia orang miskin begitu. Jadi bagaimana caranya agar pemerintah itu bisa adil? Itu harus ada pendidikan tinggi terlebih dahulu di jiwa seorang pemimpin, begitu, di jiwa masing-masing manusia. Kalau kita sebagai manusia hanya ikut-ikutan saja, tidak ada pendirian tinggi, kita sulit untuk mencapai keadilan. Karena keadilan ini sulit didapatkan bagi orang-orang yang tidak punya pendirian. Maka orang yang punya pendirianlah yang kemungkinan ini dia memiliki rasa adil yang luar biasa. Karena adil di sini dapat dibayar. Contohnya seperti disuap, menerima suap, atau mereka dikasih uang agar tidak adil kepada seseorang. Nah, jadi makna sila kelima ini adalah
kita dituntut untuk menjadi warga negara yang memiliki jiwa keadilan begitu. Baik di lingkungan masyarakat, lingkungan ke tempat kita tinggal maupun menyangkut lingkungan luas itu lingkungan negara Indonesia ini. Nah, dari makna sila pertama sampai makna sila kelima ini memiliki sambungan atau memiliki kaitannya yang berkaitan gitu. Di mana di dalamnya ada nasihat ataupun ada ajaran yang harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apabila dari makna sila pertama dan sampai kelima kita amalkan, mudah-mudahan kita sebagai masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera, dan bahagia begitu. Jadi itulah penyebab kenapa banyak bertahun-tahun sudah bangsa Indonesia ini sulit untuk makmur karena pedomannya atau yang biasa disebut orang banyak itu Pancasila itu jarang orang mengetahui akan maknanya. Maka sebagai eh, penuntut ilmu kita diwajibkan untuk mengetahui makna setiap sila-sila Pancasila dan mengamalkannya serta memberikan pengajaran pula kepada mereka yang belum mengetahui akan makna sila Pancasila. Demikianlah materi pada hari ini. Selanjutnya, coba semua peserta diaktifkan dulu mikrofonnya. Oke, sudah Pak. Oke, sudah Pak. Mas Andika itu kemana itu ya, Mas Andika? Kurang tahu Pak itu Pak. Mungkin ada urusan Pak. Ya, baik. Tidak apa-apa. Nah, Mas Andika bisa Halo. Ya. Baik, semua udah Ya, gimana Pak? Ya, sudah saya dengarkan Pak. Sudah saya dengarkan penjelasan dari Bapak Yogi. Aman, aman. Nah, untuk selanjutnya kemarin saya sudah memberikan beberapa pertanyaan. Maka pertanyaan itu langsung dijawab saja ya di Zoom ini. Saya sudah menulisnya di PPT ini. Baik Nanti Pak. akan saya Oke Pak, siap. tampilkan. Nah, ini pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama ini saya tujukan kepada Saudara Asep. Silakan Saudara Asep menjawab secara baik ya apa pertanyaan yang telah saya berikan ini. Oke. Kami persilakan Siap. Saudara Asep untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya wabarakatuh. hormati Bapak Yogi Bastian sebagai pengampu atau pengajar pembelajaran PPKN ini dan rekan-rekan saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan, yaitu apa arti dari kata panca dan sila. Jadi Pancasila itu terdiri dari dua suku kata Pak. Pertama panca dan sila. Yang panca itu artinya adalah 5 dan sila itu artinya dasar. Jadi Pancasila itu adalah atau disingkat atau digabung menjadi 5 dasar. Yang pertama adalah satu ketuhanan yang Maha Esa. Yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah beribadah kepada Tuhan. Nah, di Indonesia itu bukan cuma orang Islam saja, tapi ada berbagai macam agama seperti Hindu, Konghucu, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Jadi kita harus menghormati ketika dia sedang beribadah. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dari poin ini adalah memiliki arti yaitu memiliki rasa simpati terhadap semua manusia. Jadi tidak memandang bulu, tidak memandang dia siapa, kita harus
memanusiakan manusia. Jadi semua itu rata Pak, kalau menurut saya. Iya. Terus yang poin yang ketiga, Persatuan Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu yang dimaksud dengan poin Pancasila yang ketiga itu adalah rakyat harus bersatu dan tidak terpecah belah. Tidak terpecah belah, Pak. Jadi tidak mudah gampang kena provokasi dari kubu ini, dari kubu itu. Ya. Jadi harus tetap satu, nggak boleh terpecah belah. Terus yang poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di poin yang keempat ini, Pancasila ini adalah musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi setiap para pemerintah, para pemimpin negara, mulai dari tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan, sampai provinsi, dan sampai seterusnya para menteri-menteri atau para presiden, ketika ingin menyampaikan atau membuat peraturan, itu harus harus dimusyawarahkan dulu. Tidak boleh dia mengambil langkah dengan sendiri. Jadi harus dipermusyawarahkan dahulu. Tidak boleh untuk mengambil langkah sendiri. Begitu Pak kalau misalkan pendapat saya, referensi yang pernah saya baca. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adil tanpa memandang dari agama, suku, ras. Jadi kalau mendengar kata adil itu, ya kita harus memandang semuanya sama, mulai dari agama, dari suku, dari ras. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan. Misalkan kita orang Islam, terus kita mempunyai teman atau saudara yang orang Kristen. Nah, itu kita tidak boleh membeda-bedakan mana Islam, mana Kristen. Semua di hadapan Allah itu sama. Itu sesama umat Islam. Tapi kalau sesama umat Kristen, kita sesama-sama manusia. Maka kita harus memanusiakan manusia. Tidak boleh kita saling membunuh, tidak boleh kita saling mengkejek, tidak boleh kita saling melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya keluar dari mulut kita. Ya, baik. Nah, itu oke. Mohon itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Ya, kasih makasih. atas jawabannya kasih, dari Mas Asep. Saudara Asep. Ya. Untuk mempersingkat waktu saja, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kita mengamalkan sila yang ketiga? Nah, silakan Saudara Irfan dijawab. Silakan. Ya, baik Pak Yogi, terima kasih. Izin waktunya sementara teman-teman semuanya. Jadi bagaimana cara kita mengamalkan sila ketiga? Menurut pendapat saya, yang saya pelajari dan saya pahami, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dari kata suku kata adalah persatuan, yaitu adalah satu, bagaimana kita menyatu atau menggabung ikatan-ikatan dari hati kita, dari dari toleransi kita. Nah, contohnya lebih tepatnya ke cinta tanah air, terus mengasih toleransi kepada lain agama atau beda agama, terus ya ketiga memberi toleransi juga untuk berpendapat. Ya, itu menurut pendapat saya seperti itu. Yang saya pahami juga seperti itu. Cukup itu aja sih Pak jawabannya menurut saya. Ya, tidak apa-apa. Ya, baik, terima kasih Saudara Irfan yang telah menjawab pertanyaan nomor 2. Ya. Iya Pak, sama-sama. Untuk selanjutnya
pertanyaan nomor 3, yaitu apa tujuan dari mengamalkan sila-sila Pancasila? Kepada Saudara Andika dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Silakan. Ya, terima kasih untuk dari penjelasannya Bapak Irfan dan Bapak Asep ya. Pak Yogi, izin saya menjelaskan ya Pak ya. Ya, silakan. Ini kan untuk persoalannya ini apa tujuan mengamalkan sila-sila Pancasila? Ya, silakan. Izin saya berbicara sebentar. Ini kalau untuk sila-sila Pancasila itu kan apa namanya? Itu perlulah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan kasih contoh untuk pengalaman maksudnya pengamalan ya, bukan pengalaman, untuk nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kan untuk Pancasila itu punya 5 sila. Yang pertama ini saya akan jelaskan dulu. Sila pertama itu kan yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu intinya itu percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Contohnya ketika seseorang memiliki ketakwaan, maka orang tersebut akan menjalani hidup sesuai aturan agama. Lalu kalau untuk yang sila kedua, itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi untuk sila kedua ini itu mengajarkan kita untuk saling menghormati satu sama lain. Tidak semena-mena memperlakukan orang lain. Dalam bermasyarakat, pengamalan nilai Pancasila pada sila kedua ini pada intinya itu menengok tetangga, contohnya ya, yang sedang sakit atau terkena musibah. Bersikap sopan dan saling tolong-menolong. Dan untuk sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia, yang dimana Indonesia merupakan bangsa kepulauan dengan berbagai kemajemukan. Kemajemukan itu yang di dalamnya dan dapat bersatu karena berpedoman kepada Pancasila. Pengalaman sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ya menjaga persatuan dalam masyarakat, bersedia bekerja sama dengan semua suku tanpa mengenal perbedaan. Oke, yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana itu Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contoh untuk pengamalan dari sila keempat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya itu contohnya mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan dan tidak terlalu memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Dan untuk sila terakhir yang kelima itu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana untuk sila ini merupakan cita-cita bangsa untuk menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki semangat untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berlaku adil terhadap sesama, suka bekerja keras, tidak boros lah, gotong royong, dan berpartisipasi dalam membangun, contohnya desa lah, membangun desa. Itu mungkin Pak Yogi dan teman-teman yang lain informasi yang saya ketahui tentang mengamalkan sila-sila Pancasila. Terima kasih. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya kepada Saudara Waalaikumsalam Rika. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah dari awal dan akhir kita sudah bahas mengenai makna-makna sila Pancasila. Maka sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan sedikit saja bahwasanya tujuan dari diadakannya atau ditulisnya Pancasila sebagai pedoman negara Indonesia ini adalah tujuannya itu adalah untuk
sebagai pedoman manusia agar manusia ini dapat menjalankan aktivitasnya atau kegiatan di negaranya agar terarah gitu. Jadi kita sebagai manusia berkewajiban untuk eh, mengimplementasikan makna dari setiap sila-sila Pancasila agar negara ini dapat menjadi negara yang adil, makmur, dan rakyatnya pun bahagia. Nah, demikianlah materi yang dapat saya bahas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Derin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yogi, terima kasih. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi di hari Sabtu ya.